Adapun ciri-ciri hipotesis penelitian yang pertama, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang kedua, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Ketiga, hipotesis harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Kelima, hipotesis harus sederhana. Dan yang keenam, hipotesis harus bisa menerangkan fakta. Kegunaan hipotesis. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Dan yang keempat, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi hipotesis. Fungsi hipotesis yang pertama yaitu memberi penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, mengemukakan pertanyaan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, memberi arah pada penelitian. Yang keempat, memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis yang pertama yaitu hipotesis hubungan dan perbedaan. Hipotesis tentang hubungan adalah pernyataan rekaan yang menyatakan tentang saling berhubungan antara dua variabel atau lebih, yang mendasari teknik korelasi ataupun regresi. Sebaliknya, hipotesis yang menjelaskan perbedaan menyatakan adanya ketidaksamaan antar variabel tertentu disebabkan oleh adanya pengaruh variabel-variabel yang berbeda. Yang kedua, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis not. Hipotesis kerja biasanya dirumuskan sebagai berikut. Andai kata titik-titik, maka titik-titik. Hipotesis kerja biasanya diuji untuk diterima dan dirumuskan oleh peneliti-peneliti ilmu sosial dalam desain yang non-eksperimental. Dengan adanya hipotesis kerja, si peneliti dapat bekerja lebih mudah dan terbimbing dalam memilih fenomena yang relevan dalam rangka memecahkan masalah penelitiannya. Sedangkan dalam hipotesis nol ini selalu ada implikasi tidak ada beda, atau perumusan bisa dalam bentuk tidak ada beda antara titik-titik dengan titik-titik. Hipotesis nol dapat juga dituliskan dalam bentuk titik-titik tidak titik-titik. Jenis-jenis hipotesis yang ketiga adalah hipotesis tentang ideal dan common sense. Hipotesis acap kali menyatakan terkaan tentang dalil dan pemikiran bersahaja dan common sense atau akal sehat. Hipotesis ini biasanya menyatakan hubungan keseragaman kegiatan terapan. Contohnya hipotesis sederhana tentang produksi dan status pemilikan tanah. Hipotesis mengenai hubungan tenaga kerja dengan luas garapan. Hipotesis ideal adalah peningkatan dari hipotesis analitis. Merumuskan hipotesis. Yang pertama, peneliti harus berwawasan. Maksudnya adalah peneliti harus memiliki banyak informasi mengenai sebuah masalah yang akan dipecahkan dengan cara membaca banyak literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti. Yang kedua, peneliti harus memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, serta hal-hal yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti. Yang ketiga, peneliti harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lainnya yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang yang bersangkutan. Adapun cara menguji hipotesis, yang pertama, menarik kesimpulan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan dapat diamati apabila hipotesis tersebut benar. Yang kedua, memilih metode penelitian yang memungkinkan pengamatan, eksperimentasi, atau prosedur lain yang diperlukan untuk menunjukkan apakah akibat tersebut terjadi atau tidak. Yang ketiga, menerapkan metode dan mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk menunjukkan hipotesis tersebut didukung oleh data atau tidak. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis penelitian kuantitatif. Contoh hipotesis penelitian tentang efektivitas penerapan metode mimicry memorization dalam meningkatkan daya ingat siswa teman 4 Banyuwangi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. H1. Penerapan metode mimicry memorization dapat meningkatkan daya ingat siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di teman 4 Banyuwangi. HO. Penerapan metode mimicry memorization
memorization tidak dapat meningkatkan budaya ingat siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MAN 4 Banyuwangi. Yang kedua, hipotesis penelitian kualitatif. Contoh hipotesis penelitian tentang perbedaan kesejahteraan antara kelompok jemaah haji plus dan reguler. Peneliti mempunyai dugaan bahwa jumlah haji plus lebih sejahtera dibandingkan jemaah haji reguler. H1, jamaah haji plus lebih sejahtera dari segi fasilitas apabila dibandingkan dengan kelompok jamaah haji reguler. HO, fasilitas yang diberikan pada jamaah haji plus kurang sejahtera atau sama dengan fasilitas haji reguler. Contoh hipotesis penelitian. Yang ketiga, hipotesis penelitian eksperimen. Contoh hipotesis penelitian tentang fermentasi tepung kimpul secara spontan dengan variabel bebasnya, lama fermentasi dan rasio air, serta variabel terikatnya yaitu warna, kelarutan, viskositas, swilling power, dan densitas kambah. H1, diduga terdapat interaksi antara lama fermentasi dan rasio air terhadap warna tepung kimpul hasil fermentasi. H2, diduga terdapat interaksi antara lama fermentasi dan rasio air terhadap kelarutan tepung kimpul hasil fermentasi.